Shalom teman-teman, selamat datang di 1PM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share biar teman-teman yang lain juga ikut terberkati. Sekarang kita akan mulai ibadah online, mari kita siapkan hati kita dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom teman-teman terkasih di dalam Tuhan. Semua teman-teman yang di rumah boleh lambaikan tangannya. Haleluya, saya percaya semua teman-teman sudah siap untuk memuji Tuhan, amin. Mari teman-teman, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sebab kita mau meninggikan nama di atas segala nama. Katakan siapa dia? Yesus. Semua sambil bertepuk tangan. Terbayang kebesaran Buddha, tak terbanding kekuatan Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapanku, ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yang mau melompat bagi Tuhan, mana suaranya? 1, 2, 3, go! Ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas hamba-Nya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan dia megah bagi kita. Segenap jiwa dan pengharapanku, ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas hamba-Nya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Biar musik memuji Tuhan. Dan siap kita yang percaya bahwa hanya satu nama di atas segala nama. Katakan siapa dia? Sekali lagi lebih keras, katakan Yesus. Haleluya. Semuanya siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas hamba-Nya. Sekali lagi sambil bertepuk tangan. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas hamba-Nya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan,
sorak-sorai bagi Tuhan kita. Silakan duduk teman-teman terkasih. Dan saat ini kita menyiapkan hati kita. Biar Tuhan berbicara pada hari ini. Kita dapat menangkap apa yang Tuhan sampaikan hari ini. Yes. Semoga
Selamat siang, Shalom, para pemuda Kristus yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini kita kembali akan merenungi kebenaran firman Tuhan. Hari ini adalah hari Paskah Tuhan, di mana Tuhan Yesus bangkit dari mati. Sebelum kita merenungi kebenaran firman Tuhan, saudara, marilah kita berdoa, menyatukan hati kita. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini kami hendak menerima kebenaran firman-Mu, berbicara di tengah-tengah kami. Tuhan, buka hati kami, sehingga kami boleh mendengar akan setiap perkataan-Mu, akan setiap firman-Mu, dan bila setiap firman-Mu tertanam di dalam setiap hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, Engkau bentuk kami, jadikan kami seperti yang Engkau mau. Dan Tuhan Yesus, ajar kami hidup sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, kuasai hamba-Mu yang tidak berarti ini, kuasai hati, lidah, dan pikirannya, sehingga apa yang disampaikan bukan rekayasa manusia. Terima kasih Bapa, Engkau yang menguduskan hati, lidah, pikirannya, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Roh Kudus saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan berbicara tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Cerita ini setiap tahun sudah kita dengar, dan setiap tahun kita mengulanginya, mendengar kembali. Tetapi pada siang hari ini kita mau betul-betul merenungkan kembali apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di dalam upaya menyelamatkan saudara dan saya, di dalam upaya mengampuni dosa saudara dan saya, di dalam menanggung setiap kesalahan pemberontakan kita, yang seharusnya kita menerima hukuman, tetapi Dialah yang menerima hukuman ganti kita supaya kita diselamatkan. Saudara, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Markus 14 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan demikian. Hari raya Paskah dan hari raya roti tak beragi akan mulai 2 hari lagi, yaitu sebelum hari Jumat kemarin, saudara ya. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Saudara, ada satu tipu muslihat yang dirancangkan oleh imam-imam kepala kepada Tuhan Yesus. Jadi suatu rencana pembunuhan yang sudah direncanakan dan disepakati. Oleh karena itu, Tuhan Yesus sudah mengerti, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Dia akan diserahkan, Dia akan disalibkan, saudara. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa 2 hari lagi aku akan disalibkan. Tuhan Yesus sudah tahu. Saudara, bagaimana seorang yang sudah tahu bahwa dia akan dibunuh, dan dia tahu siapa yang akan membunuh, dan rancangan itu dia sungguh-sungguh tahu, dan dia harus menjalaninya, saudara. Pada satu malam di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa bersama dengan 3 muridnya. Tuhan Yesus berdoa dan mengatakan kepada Bapanya, Bapa, sekiranya boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia tahu apa yang dia akan alami. Dan itu begitu berat. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus bergumul sampai tetes-tetes keringatnya seperti darah, saudara. Karena begitu berat pergumulannya.
Nah, pada saat Tuhan Yesus sedang bergumul seperti ini, murid-muridnya tertidur. Murid-muridnya tertidur. Ya, sampai waktunya datang. Dan Tuhan Yesus membangunkan mereka dan meminta mereka untuk turun dari Taman Getsemani. Pada saat turun dari Taman Getsemani, saudara, apa yang terjadi? Tuhan Yesus disambut. Siapa yang menyambut, saudara? Yudas bersama dengan pasukan yang akan membawa Yesus. Dan Yudas mengkhianati dia. Dan Yesus akhirnya ditangkap dan dibawalah Yesus kepada mahkamah agama, saudara. Nah, di depan mahkamah agama, Yesus mulai ditanya, apakah engkau Mesias, anak yang maha terpuji, yaitu anak Allah. Dan Tuhan Yesus mengaku, akulah dia. Apa yang terjadi, saudara? Di mahkamah agama, maka imam merobek jubahnya dan mengatakan bahwa Yesus telah menghujat Tuhan. Dan itu layak untuk dijatuhkan hukuman mati. Setelah itu, saudara, maka Yesus dibelenggu dan dibawa, saudara. Dibawa ke Pontius Pilatus. Saudara, penderitaan yang pertama yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah pada saat di mahkamah agama. Pada saat di mahkamah agama, Markus 14, ya, Markus 14 ayatnya yang ke-64 dan 65 saya baca kepada saudara. Kamu sudah mendengar hujatnya kepada Allah, bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Ayat 65 dikatakan demikian. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Jadi orang-orang, para imam, saudara. Ini yang memukul ini adalah para imam. Bahkan ditambah pula oleh pengawal imam juga memukul Tuhan Yesus. Sengsara yang pertama, di mana Tuhan Yesus menerima pukulan dan ludah, saudara. Di hadapan Pontius Pilatus, ya, di hadapan Pontius Pilatus pada saat Tuhan Yesus dihakimi di sana, saudara. Pontius Pilatus mengerti bahwa dia tidak menemukan satu kesalahan apapun di dalam Yesus, saudara. Pontius Pilatus mengatakan, aku tidak mendapatkan kesalahan dari orang ini yang layak untuk dihukum mati. Markus 15 ayat yang ke-10, Pontius Pilatus mengatakan bahwa ia memang mengetahui. Pontius Pilatus mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi karena kedengkian para imam-imam kepala, dia tega menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Saudara, itu perjalanan Tuhan Yesus menuju salib, saudara. Itu perjalanan Tuhan Yesus menuju salib. Nah, setelah Tuhan Yesus diputuskan oleh Pontius Pilatus, diserahkan kepada imam-imam kepala. Dan sebagai penggantinya untuk yang dibebaskan adalah seorang bernama Barabas. Ya, ia adalah seorang pembunuh. Tetapi justru seorang pembunuh dibebaskan. Digantikan oleh Tuhan Yesus yang tidak bersalah. Kemudian Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-27, ya. Di sana dikatakan, kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebuah bulu
di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepala Tuhan Yesus. Saudara, orang pertama yang mengolok-olok dia pada saat perjalanan salib adalah para pengawal, saudara. Di sini di serdadu wali negeri, orang pertama yang mengolok-olok dia dan bahkan menghinanya dengan berpura-pura berlutut dan mengatakan, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Satu penghinaan yang begitu merendahkan. Dia tidak tahu bahwa apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu untuk menebus dosanya. Saudara, imam-imam serdadu ini ya, memberikan kepada Tuhan Yesus mahkota duri yang ditancapkan di kepalanya. Sungguh sakit yang boleh dirasakan oleh Tuhan pada saat itu. Setelah itu dibawanya lah Tuhan Yesus untuk disalib. Ya. Karena Tuhan Yesus dipaksa untuk memikul salib, tetapi Tuhan Yesus tidak kuat. Maka di sana ada seorang bernama Simon dari Kirene yang dia membantu Tuhan Yesus untuk memikul salib. Dan sampailah di tempat tengkorak yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Ya. Lalu para serdadu ini memberi Tuhan Yesus minum dari anggur dicampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya karena campur anggur itu bercampur dengan empedu yang pahit, saudara. Sesudah menyalibkan dia, apa yang terjadi? Pakaiannya jubahnya diundi di antara para serdadu. Ya. Saudara, penderitaan yang olok-olok yang kedua, saudara, ya, di sana ada orang yang lewat di sana. Ayat 39, Matius 23 ayat 39, di sana dikatakan demikian. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Saya yakin mereka yang berkata demikian, orang lewat ini adalah bukan orang biasa. Orang lewat ini adalah orang yang memiliki religius yang baik. Nah, mereka mengerti sebetulnya tentang kitab suci. Ya, mereka mengerti tentang kitab suci. Nah, tetapi mereka mengejek Tuhan Yesus. Bahkan meminta Tuhan Yesus untuk merobohkan bait suci. Yang meminta bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan dirinya sendiri jika dia adalah anak Allah untuk turun dari salib. Saudara, angkatan-angkatan ini selalu meminta tanda. Selalu meminta tanda dari Tuhan. Karena mereka suka sekali dengan tanda-tanda mukjizat untuk mereka bisa percaya. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak mempercayainya. Sedangkan pada hari-hari terakhir mereka tetap meminta tanda. Bukan berarti mereka mau percaya, saudara. Bukan mereka mau percaya. Tetapi justru mereka ingin merendahkan Tuhan Yesus. Pertanyaan ini, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Sama seperti pada saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, lompatlah dari bangunan itu, maka malaikat-malaikat akan menyongsong engkau.
Tapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Di sini pun Tuhan Yesus tidak melakukannya. Karena dia tahu. Dia dapat melakukan itu. Tetapi itu dapat menggagalkan rencana Tuhan. Rencana keselamatan bagi saudara dan saya. Dan Tuhan tetap diam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya diam. Saudara. Nah, saudara, demikian juga ayat 41 dikatakan. Demikian juga imam-imam, Matius 27 ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolok dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ayat 43 dikatakan demikian. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Para imam kepala, saudara. Para ahli-ahli Taurat, saudara. Dan tua-tua. Mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Saudara. Tuhan Yesus yang tidak bersalah disalibkan, betapa menyakitkan. Apalagi dia lakukan itu semua untuk menyelamatkan mereka yang sedang mengolok-olok dia. Saudara, yang ketiga, ada orang-orang yang disalib di sebelah kiri dan sebelah kanan Tuhan Yesus. Di sana ayat 44 dikatakan, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Penyamun-penyamun yang disalibkan bersama Tuhan Yesus mencela demikian juga. Mencela Tuhan. Wow. Saudara, lengkap sudah. Semua orang pada saat Tuhan Yesus disalib mengolok-ngolok dia. Bahkan sebelum Tuhan Yesus disalib, Petrus sudah menyangkal dia. Sahabatnya sendiri, orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan dan menyangkal dia. Lengkap sudah penderitaan Tuhan Yesus. Tetapi saudara, terpujilah nama Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus pada saat hendak meninggal, ya, sebelum dia mati, Tuhan Yesus berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia merasa ditinggalkan semua orang. Dia merasa dia hanya sendiri saja. Di dalam kesendiriannya, Tuhan menyerahkan nyawanya. Dan Tuhan katakan, sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia katakan, Bapa, ampunilah dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, luar biasa. Pada saat Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, dia mengatakan, sudah selesai. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya menyelamatkan saudara dan saya. Setelah Tuhan Yesus mati, apa yang terjadi saudara? Langit menjadi gelap. Terjadi gempa bumi. Dan bahkan tabir bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Setelah itu baru mereka menyadari, sungguh dialah anak Allah. Pada saat Tuhan Yesus sudah terkulai mati di kayu salib,
Ternyata masih belum cukup, saudara. Para prajurit menyucukkan tombaknya ke lambung Tuhan Yesus. Maka keluarlah darah dan air dari lambungnya. Lengkap sudah penderitaan Tuhan di kayu salib. Dan ternyata saudara, pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar, Tuhan Yesus bangkit. Dia kalahkan maut, dia menang. Oleh karena itu dia mau selamatkan saudara dan saya yang mau percaya kepadanya. Dan hari ini kita sudah diselamatkan. Hari ini dosa kita sudah ditebus oleh satu penderitaan yang begitu berat. Dan saudara, Tuhan berharap kita orang-orang yang sudah ditebus boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita harus menjaga hidup kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib. Kita harus hidup sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan dengan cara-cara kekudusan, dengan cara-cara keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mau bertanya, hai anak muda, apakah siang hari ini engkau bangga engkau telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Alkitab memang tidak menggambarkan kedahsyatan salib. Alkitab hanya mengatakan Tuhan Yesus disalib. Dia tidak menggambarkan bagaimana paku itu menancap di tangannya, bagaimana paku itu di kakinya, bagaimana. Tidak diceritakan di sana, saudara. Karena semua itu bagi Tuhan tidak penting. Yang penting adalah salib Kristus itu sebagai lambang kematian Tuhan. Itu penebusan dosa dan keselamatan bagi saudara dan saya. Itu yang lebih penting, saudara. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya 40 hari lamanya. Saudara, mari mulai hari ini. Jangan sekali-kali kita mengecewakan Tuhan melalui hidup kita. Saudara dan saya yang sudah diampuni dosanya, jangan lagi kembali kepada dosa. Hidup yang sudah dibenarkan harus tetap dijaga benar melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saudara yang sudah diselamatkan, beritakanlah kabar sukacita ini. Beritakanlah kabar keselamatan ini kepada semua bangsa. Supaya mereka juga menerima keselamatan yang dari Tuhan. Begitu banyak orang menanti-nantikan keselamatan. Dan hari ini begitu banyak mencari jalan menuju keselamatan. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan selain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, bagikan ini. Jika engkau sudah ditebus, jika engkau sudah diselamatkan, kabarkan keselamatan ini, bagikan keselamatan ini. Dan kau melihat, kau rasakan betapa penderitaan Tuhan Yesus itu di dalam membayar dosa-dosa kita, pemberontakan kita. Dia berikan kepada kita keselamatan dengan cuma-cuma. Tidak ada sesuatu yang kita buat untuk keselamatan kita. Dia berikan dengan cuma-cuma. Hanya percaya saja. Dan selanjutnya adalah saudara dan saya mengerjakan keselamatan itu. Hidup di dalam kekudusan dan kebenaran di dalam Tuhan. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan Yesus. Marilah kita mengingat selalu pengorbanan Kristus di kayu salib. Sehingga hidup kita tidak semena-mena. Tetapi kita mau hidup sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah teman-teman, kali ini ada info menarik dan juga penting buat kalian catat.
Bagi teman-teman yang rindu menabur atau memberikan persembahan buat gereja, kalian bisa memberikan melalui rekening gereja di Bank BCA nomor 252 771 9999 atas nama GPI Crown Palace. Atau bisa juga dengan scan QRIS melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau mobile banking. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita kembali meninggalkan tempat kita, mari kita berdoa. Bapalah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Tuhan, firman-Mu sungguh menguatkan kami, firman-Mu sungguh mengingatkan kami betapa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Tuhan, bawa kami untuk hidup benar di hadapan-Mu, bawa kami hidup sejalan dengan kehendak-Mu, bawa kami hidup sebagai saksi-Mu yang bersaksi menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, yang memiliki sorga, yang akan membawa kami kepada sorga. Keselamatan ada di dalam tangan kami, oleh karena Tuhan Yesus memberikannya dengan anugerah di kayu salib bagi kami, dengan cuma-cuma kami terima. Saudara, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat, anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin.